Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang regresi linier. Misalkan, di dalam diagram Kartesius ada data, misalnya data itu terdiri dari X1, Y1 sampai ke Xn, Yn. Ini salah ya, harusnya Xn, Yn. Nah, dari data tersebut, kita akan mencari sebuah persamaan yang mewakili titik-titik tersebut, yang mempresentasikan titik-titik tersebut. Data tersebut diwakili dengan sebuah garis. Garis itu sebuah fungsi Y sama dengan fx atau Y sama dengan A tambah Bx. Maka si fungsi ini adalah merupakan fungsi regresi linier. Perbedaan antara regresi sama interpolasi, kalau interpolasi datanya atau titik ini adalah berada tepat pada garis fungsinya. Tetapi kalau misalnya regresi, si data tersebut itu tidak tepat berada di fungsinya, ya, yaitu berada di sekitar fungsi tersebut. Kalau dari segi data, interpolasi itu datanya harus tersusun dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau regresi bebas, tidak tersusun juga tidak apa-apa. Data seperti apa? Pengolahannya itu menggunakan dengan regresi linier, yaitu data yang mempunyai hubungan, ya. Datanya misalkan tentang motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, itu antara motivasi dan hasil belajar itu pasti berhubungan. Nah, kita bisa menggunakan dengan regresi linier. Nah, di sini ada yang dinamakan independen dan ada yang dinamakan dependen. Independen itu adalah yang berdiri sendiri, seperti misalnya motivasi sama hasil belajar. Maka motivasi itu, data motivasi merupakan data independen yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, hasil belajar atau nilai itu adalah merupakan data dependen, yaitu data yang dipengaruhi oleh motivasi. Dan regresi linier juga bisa digunakan untuk memprediksi. Dalam arti misalnya jika motivasinya misalnya tinggi, maka hasil belajarnya seperti apa? Coba kita perhatikan jarak titik terhadap garis fungsi Y sama dengan fx. Yang garis biru itu merupakan errornya, ya. Nah, kemudian error tersebut misalnya kita kasih nama D1, D2, D3 sampai ke Dn. Jika D1, D2 ditambah D3 sampai ke Dn kita jumlahkan, maka itu merupakan error dari regresi linier. Coba kita perhatikan lagi, misalnya ada sebuah titik di sini xi, yi. Nah, di situ ada titik yang merah, itu adalah titik di regresi liniernya. Maka si titik yang merah ini, titik tersebut adalah xi, yi, di mana yi-nya kita ganti dengan a tambah bx. Berarti di sini xi, a tambah bxi, ya. Nah, kemudian D-nya juga berarti errornya adalah DI. Jika dari titik XI, YI dan titik XI, A tambah BXI, di situ kita bisa lihat nilai DI-nya, yaitu DI-nya yang berubah di sini adalah XI-nya tetap, berarti nilai Y-nya yang berubah. Maka DI-nya itu adalah YI dikurang A tambah BXI. Nah, negatif kali positif adalah negatif, maka jadi YI kurang A kurang BXI, ya. Nah, ingat di situ jumlah errornya itu atau D besarnya itu adalah D1 sampai ke Dn, ya. Untuk jumlah errornya D ini karena di sini berupa penjumlahan, maka bisa kita sederhanakan dengan sigma, yaitu jadi D sama dengan sigma dari DI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, ya. Atau di sini ada yang menyebutkan juga EI, ya, errornya itu. Nah, di sini kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil. Berarti di sini menggunakan metode kuadrat, maka ruas kiri sama ruas kanan kita kuadratkan, ya. Nah, maka jadi D kuadrat sama dengan sigma dari DI kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, ya. Maka DI-nya itu adalah
kita ganti dengan YI kurang A kurang B X I. Maka jadi sigma dari YI kurang A kurang B X I kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Rumus untuk mencari koefisien korelasi adalah R sama dengan akar dari DT kuadrat dikurang D kuadrat per DT kuadrat, di mana D kuadratnya itu adalah sigma dari YI kurang A kurang BXI kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, dan DT kuadrat itu adalah sigma dari YI kurang Y bar atau rata-rata dikuadratkan, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N. Dan untuk koefisien korelasi itu adalah nilainya dari 0 sampai 1. Semakin besar, maka semakin kuat. Nah, di sini kita bisa lihat ada ya, kalau kurang dari 0,2 atau 0,20 berarti sangat lemah. Di antara 0,2 sampai 0,4 itu lemah. 0,4 sampai 0,7 itu cukup. Di antara 0,7 sampai 0,9 itu kuat. Dan di antara 0,9 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi semakin besar koefisien korelasi, maka tafsirannya itu adalah hubungannya itu semakin bagus. Untuk mencari fungsi regresi linear atau Y sama dengan Fx sama dengan A tambah Bx, maka kita harus mencari rumus A dan B-nya. Dari jumlah galat dikuadratkan tadi, kalau misalnya menggunakan metode kuadrat terkecil, ingat terkecil, maka nilai D kuadratnya itu harus minimum. Ini harusnya D kuadrat ya. Nah, karena di sini nilai D kuadratnya variabelnya itu ada A dan B, maka ini kita supaya bisa minimum kita bisa turunkan parsial, yaitu do D kuadrat dengan do per do A sama dengan 0. Artinya D kuadrat ini diturunkan terhadap variabel A. Itu harus sama dengan 0. Dan kemudian do D kuadrat per do B itu sama dengan 0. Artinya di sini adalah D kuadrat diturunkan parsial terhadap B itu harus sama dengan 0. Untuk menyelesaikan do D kuadrat per do A sama dengan 0, kita bisa misalkan U-nya itu adalah Y1 kurang A kurang BXI. Maka untuk D kuadrat sama dengan sigma dari U kuadrat, I-nya dimulai dari 1 sampai ke N. Ya, karena yang kita cari adalah turunan parsial terhadap A, maka dari si U ini kita turunkan terhadap A ya, berarti DU per DA. Berarti selain A itu dianggap konstanta, maka YI diturunkan terhadap A jadi 0, min BXI juga turunkan jadi 0, maka min A diturunkan terhadap A itu jadi min 1. Kemudian kalau yang ini kita turunkan terhadap U, D kuadrat per DU sama dengan, nah di sini U kuadrat diturunkan berarti jadi 2, 2-nya bisa ke depan, U pangkatnya 2 kurang 1 jadi 1, maka menjadi 2 sigma dari U, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Untuk turunan parsial DA kita bisa selesaikan dengan aturan rantai, yaitu turunan dari do D kuadrat per do A itu sama dengan do D kuadrat per DU dikali DU per DA, di mana D kuadrat per DU itu adalah 2 sigma dari U, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N, DU per DA-nya adalah min 1, maka min 1 dikali 2 adalah min 2. Kemudian U-nya kita ganti dengan YI kurang A kurang BXI, maka do D kuadrat per do A itu menjadi min 2 akar dari sigma dari YI kurang A kurang BXI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Dan ini karena minimum maka harus sama dengan 0. Untuk turunan parsial do D kuadrat per do B kuadrat sama dengan 0, ini dengan cara yang sama, kita misalkan U sama, untuk D kuadrat, D kuadrat per DU juga sama, yang beda adalah DU per DB ya. Nah, karena di sini diturunkan terhadap DB, maka YI
dan min A itu dianggap konstanta. Kalau diturunkan berarti jadi 0. Kita konsen ke min B X I. Kalau diturunkan terhadap B, maka B diturunkan terhadap B berarti jadi 1 ya. Maka sisanya adalah min X I. Untuk aturan rantai DD kuadrat per DB itu sama dengan DD kuadrat per DU kali DU per DB. Nah, kita ganti DD kuadrat per DU-nya dengan 2 sigma dari UI dimulai dari 1 sampai N dan DU DB-nya dengan min XI. Maka menjadi 2 sigma U kali U di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N kali min XI ya. Kemudian kita ganti U-nya dengan YI kurang A kurang BXI. Maka menjadi DD kuadrat per DB-nya adalah min 2 sigma dari YI kurang A kurang BXI kali XI di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N. Dan ini harus sama dengan 0 juga karena kita mencari D-nya itu nilainya yang minimum. Dari DD kuadrat per DA sama DD kuadrat per DB itu harus sama dengan 0 ya. Karena kita akan mencari nilai minimumnya. Nah, di sini coba lihat yang ke DD kuadrat per DA. Maka di sini ya min 2-nya itu kita ke kanan kan, maka 0 dibagi min 2 itu sama aja dengan 0. Dan kemudian sigmanya kita kalikan ke dalam. Berarti menjadi sigma YI di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N kurang sigma dari A di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N kurang sigma dari BXI di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N ya. Karena sigma AI dimulai dari 1 sampai ke N, A-nya berupa konstanta, maka sama saja dengan NA. Sekarang kita jadikan sigma YI sama dengan, berarti sisanya kita ke kanankan, maka menjadi sigma dari YI di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N sama dengan NA ditambah sigma dari BXI di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Sekarang posisinya kita balik, berarti kanan jadi kiri, jadi kanan, berarti jadi NA ditambah sigma dari BXI di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N sama dengan sigma dari YI di mana YI-nya dimulai dari 1 sampai N. Untuk DD kuadrat per DB itu harus sama dengan 0 juga. Kita pindahkan ke bawah. Ingat min 2 ini kita bisa ke kanan kan, maka 0 dibagi min 2 itu sama dengan 0. Kemudian sigmanya kita kalikan ke dalam ya. Kita cukup baca sigmanya saja. Untuk I sama dengan 1 sampai ke N itu otomatis ya. Maka menjadi sigma dari XI YI di mana YI-nya dimulai dari 1 sampai N dikurang sigma dari AXI di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N dikurang sigma dari BXI kuadrat di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Kemudian kita jadikan sigma XI YI-nya sama dengan, berarti jadi sigma, oke kita baca sigma saja ya. Sigma dari XI YI sama dengan sigma dari AXI ditambah sigma dari BXI kuadrat. Dari persamaan ini kita sigma XI YI-nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Maka menjadi sigma dari AXI ditambah sigma dari BXI kuadrat sama dengan XI YI ya. Untuk persamaan NA ditambah sigma BXI sama dengan sigma YI, B-nya kita kedepankan karena konstanta ya. Nah, kemudian di sini kita jadikan NA sama dengan, maka B sigma XI-nya kita pindahkan ke kanan jadi kurang. Maka A-nya sama dengan 1 per N sigma YI dikurang B per N sigma XI. Kemudian untuk yang persamaan yang kedua, di situ yang sigma A XI ditambah sigma B XI kuadrat sama dengan sigma XI YI, A-nya kita kedepankan karena konstanta dan B-nya juga kedepankan ya. Nah, kemudian si A kita ganti dengan yang 1 per N sigma YI dikurang B per N sigma XI ya. Nah, kemudian kita kalikan maka mendapatkan 1 per kalikan dengan sigma XI ya. Jadi 1 per N sigma XI kali sigma YI dikurang B per N kali sigma XI dikuadratkan ditambah B kali sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI. Kemudian yang mengandung variabel
B kita ke sebelah kiri kan, sisanya kita ke sebelah kanan kan. Ini masih sebelah kiri, ini sebelah kiri. Nah, yang 1/n sigma XI kali sigma YI kita ke kanan kan, maka jadi dikurang. Setelah yang mempunyai nilai B-nya terkumpul sebelah kiri, maka kita bisa sederhanakan dengan B-nya dikeluarkan, yaitu menjadi B kali min 1/n sigma XI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N dikuadratkan, kemudian ditambah sigma XI kuadrat sama dengan sigma dari XI YI dikurang 1/n sigma XI kali sigma YI. Nah, kemudian di sini kita kali dengan N ya, semua ruas kita kali dengan N. Maka menjadi di sini min 1, kemudian di sini 1 kali N, N 1 kali N, kemudian min 1/n kali N berarti jadi min 1. Supaya nilai negatif ini tidak di depan, maka kita bisa geser ke sebelah sini. Maka nilainya menjadi B kali N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan sama dengan N kali sigma XI YI kurang sigma XI kali sigma YI. Kemudian kita bisa jadikan B sama dengan, berarti menjadi yang sebelah kanan dibagi dengan yang ini, yang di dalam kurung. Maka B-nya menjadi N kali sigma XI YI kurang sigma XI kali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Untuk mencari nilai A yang 1/n sigma YI kurang B per N sigma XI, maka si B-nya kita ganti dengan yang ini, yang di dalam kurung merah. Maka akan menghasilkan sigma YI kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kali sigma XI YI per sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Ya, untuk nilai A boleh menggunakan yang ini ataupun boleh menggunakan yang atas kalau B-nya sudah berbentuk angka ya. Nah, kemudian karena A dan B-nya sudah ketemu, maka kita bisa membuat persamaan regresi linear, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Contoh, misalkan di sini saya mempunyai data antara suhu ruangan dengan cacat produksi. Ya, di sini per tanggal, jadi jumlah datanya ada 30 ya. Nah, di sini kita akan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Nantinya kita akan menentukan persamaan regresinya, dan kemudian jika suhunya mencapai 30 derajat, maka di sini cacat produksinya itu berapa, dan jika cacat produksinya misalnya yang kita inginkan itu adalah 4, maka harus berada di suhu berapa. Untuk mencari nilai persamaan regresi linear, berarti kita harus mencari nilai A dan B-nya dulu. Maka langkah-langkahnya kita akan mencari X kuadrat sama XY dulu ya jumlahnya. Berarti di sini adalah X kuadrat adalah B4 dikali dengan B4 ya. Kita tarik ke bawah. Kemudian di sini XY berarti X kali Y. Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian di sini karena kita akan mencari nilai A dan B, maka kita bisa jumlahkan. Di sini adalah sigma XI ya. Sigma XI, maka kita bisa jumlahkan dengan rumus sum ya. Kita blok dari 1 sampai 30 kurung tutup. Di sini bisa lihat ya rumusnya. Nah, kemudian kita bisa tarik garis. Oke. Nah, sudah ketemu. Di sini adalah sigma XI, di sini sigma YI, di sini sigma XI kuadrat, di sini ada sigma XI YI. Sekarang kita akan mencari nilai A ya dengan rumus ini nih ya. Sama dengan, berarti di sini YI berarti ini kali sigma XI kuadrat, berarti XI kuadrat ini kali XI kuadrat tutup, kemudian dikurang sigma XI berarti kali ini dikali sigma XI YI berarti kali ini tutup untuk yang atas, kemudian dibagi kurung buka, di sini N
dikali sigma XI kuadrat, berarti ini tutup, dikurang di sini sigma dari XI dikuadratkan, berarti sigma dari XI ini dikali dengan sigma XI ya, karena kalau dikuadratkan berarti sama dengan dikali itu sendiri ya. Kita kurung satu kesatuan, jumlahkan, maka kita dapat adalah min 24,43 untuk A-nya. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya, yaitu dengan rumus ini ya. Berarti sama dengan N kali sigma XI YI, berarti ini, kemudian tutup, kurang sigma XI kali sigma YI, berarti ini, tutup lagi, dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat, berarti kali ini, tutup, dikurang sigma XI dikuadratkan, berarti sigma XI dikali dengan sigma XI, tutup, iya, nih, kurang ininya ya, kurungnya, ini kurung, dikurung, nah udah hitam, bagi, maka kita dapat adalah 1,453 sekian ya. Nah, maka di sini kita bisa menemukan persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan kan Y sama dengan AX ditambah BX, berarti Y sama dengan min 24,43 ditambah B-nya itu 1,45 lah, 2 angka belakang koma X ya. Nah, ini adalah persamaan regresinya ya. Sekarang kita bisa memprediksi jika suhunya 30 berapa cacatnya, dan jika cacatnya misalnya 4, suhunya itu harus berapa. Ya, di sini kita bisa menggunakan rumus ini. Berarti di sini Y-nya sama dengan, karena di sini sudah berupa kolom, maka kita bisa gunakan ini. Min 24,43 ditambah, berarti di sini kali 1,433 sekian kali 30. Maka kalau misalnya suhu 30, maka yang cacatnya itu ada 19,2. Maka nilai X-nya bisa kita cari dengan rumus ini. Kita tahu bahwa Y sama dengan AX tambah A tambah BX, maka untuk mencari X sama dengan Y kurang A per B. Atau kalau menggunakan regresi linear yang ini adalah Y tambah 24,43, karena ini pindah ke kanan, per 1,45 ya. Berarti sama dengan, kalau mau menggunakan ini juga boleh ya. Berarti sama dengan 2,4 Y kurang Y dikurang 24,43 kemudian dibagi dengan B ya. Nah, kita ketemu di sini si suhunya ini adalah, kalau misalnya mau mencari cacatnya 4, maka si suhunya itu harus 19,56 sekian. Kemudian sekarang kita akan mencari koefisien korelasinya ya. Ini adalah rumus koefisien korelasinya R sama dengan akar dari dt kuadrat kurang d kuadrat per d kuadrat. Nah, di sini saya sudah siapkan rumus karena yang akan kita cari adalah YI per Y rata-rata dikuadratkan yang ini. Kemudian d kuadratnya adalah sigma dari YI kurang A kurang BXI di kuadrat ya, yang ini. Sudah saya siapkan. Nah, berarti di sini kita harus mencari rata-ratanya ya. Berarti di sini adalah untuk mencari rata-rata adalah jumlah dibagi dengan 30. Ini untuk rata-rata X. Kita drag saja. Yang kita butuhkan hanya rata-rata Y ya. Di sini ada 10, sekian. Oke. Sekarang kita akan menghitung Y kurang Y rata-rata dikuadratkan. Berarti sama dengan Y dikurang Y rata-rata, kita scroll ke bawah yang C35 ya. Nah, di sini karena Y rata-rata nilainya tetap, maka kita menggunakan dolar. Kemudian dikali, kita copy paste lagi, dikali C4 kurang C35 ya. Kita copy paste karena dikuadratkan. Oke, maka kita dapat 0,2318 sekian.
kita tarik ke bawah. Oke, nah kemudian sekarang kita menentukan Y kurang A kurang B X I dikuadratkan. Jadi sama dengan Y dikurang A, karena A-nya tetap berarti kita pakai dolar ya, ingat. Pakai dolar. Kemudian dikurang lagi. Di sini B. B-nya adalah yang ini. Ingat pakai dolar juga. Dikali dengan XI ya. XI. Kemudian ini satu kesatuan dikuadratkan. Copy paste saja, copy paste saja. Oke, maka kita dapat 0,20309 sekian-sekian ya. Kita tarik garis. Tarik. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Nah, sudah ketemu. Kemudian sekarang kita mencari koefisien korelasi ya. Nah, nanti kita akarkan, kita mencari yang di dalamnya dulu. Jadi sama dengan dt kuadrat. dt kuadrat adalah yang ini. Kemudian kurung. Dikurang d kuadrat yang ini. Dibagi dengan dt kuadrat. Maka 0,9078 sekian-sekian. Nah, sekarang kita akarkan, berarti SQRT sini. Maka 0,95279 sekian-sekian. Berarti ini 0,95 sekian-sekian ada di posisi sangat kuat. Maka koefisien data suhu ruangan dengan cacat produksi itu sangat kuat. Sekarang kita akan membuat grafik regresi linear dan titik-titiknya lengkap ya. Kita blok datanya, kemudian di sini insert, kita cari yang ini ya. Oke, nah ini data-data kalau misalnya data tersebut berupa titik-titik ya. Nah ini datanya. Nah sekarang kita akan cari persamaan garis persamaan regresi linearnya ya. Nah, garis ini merupakan persamaan regresi linear dan ini merupakan fungsi dari regresi linear yaitu 1,4533x kurang 24,429. Kalau tadi kita menghasilkan, kita menulisnya x-nya di belakang, nggak apa-apa, sama saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si titik-titik tersebut adalah mendekat, berada di sekitar garis regresi ini. Ada yang tepat tapi tidak tepat, ada yang tepat, ada yang tidak, tetapi kebanyakan itu adalah yang berada di sekitar garis regresi ya. Terima kasih.